sesi parenting akan dipandu oleh Ibu Cucu Suharti, MPD. Pada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Asri sudah memberikan waktunya dan kesempatan kepada saya sehingga hari ini kita bisa sama-sama melaksanakan agenda sebagaimana biasa, yaitu kegiatan parenting ya, sebagaimana yang sudah ditetapkan sebagai agenda rutin kita. Mohon maaf sebentar ya Bunda ya, saya akan koordinasi dulu dengan Bu Asri dan Bu Leni dulu. Ya, bunda-bunda yang hadir di sini bagaimana kabarnya? Bunda Irsyad, Bunda Ainun, Bunda Gelan, Bunda Smith. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Cucu. Gimana dengan Bu Cucu? Alhamdulillah sehat walafiat, meskipun tadi memang pagi ini saya sempat agak-agak ngedrop, makanya agak terlambat karena mungkin bolak-balik Cirebon Jakarta membutuhkan waktu, jadi akhirnya sempat kurang fit hari ini, pagi ini. Tapi alhamdulillah bisa hadir dan bisa menemui Bunda, dan mungkin nanti akan ada yang bergabung juga menyusul gitu ya, mungkin karena pagi di hari Sabtu waktu masih beres-beres rumah. Jadi mungkin masih banyak yang belum bergabung. Mudah-mudahan yang lain juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, termasuk Bunda Gelan. Bunda Gelan gimana kabarnya? Sudah sembuh atau masih dalam proses pemulihan? Mungkin Bunda Gelannya masih belum mendengar suara saya ya. Oke, baik. Bunda-bunda semua, alhamdulillah di pagi hari ini saya berkesempatan untuk berbagi ya sedikit ilmu untuk menambah wawasan, menambah keilmuan, karena bagaimanapun juga tugas belajar, budaya belajar itu bukan hanya untuk anak-anak kita saja, tetapi bagaimanapun kita sebagai orang tua harus terus dan senantiasa mengupgrade keilmuan kita, atau merefresh kembali pastinya apa yang nanti akan saya sampaikan itu sudah pernah Bunda tahu, sudah pernah Bunda baca dan sebagainya. Ini saya hanya mengingatkan kembali, sama-sama merefresh, sehingga ketika nanti kita berhadapan dengan anak-anak, kita bisa punya apa ya, bekal kembali, punya amunisi kembali, dan punya semangat lagi, sehingga anak-anak juga bisa berkembang lebih optimal lagi. Saya izin akan share screen ya, bunda-bunda semua. Tema kita di hari ini yaitu tentang melejitkan potensi anak. Apakah sudah terlihat screen saya? Bu Sudah? Budi? Oke, baik. Saya izin ya. Baik, ini Bunda yang akan saya sampaikan tentang melejitkan potensi anak. Sebentar dulu, stop share kayaknya. Oke, saya stop dulu deh. Ya, melejitkan potensi anak. Kita tahu ya, setiap anak yang lahir ke dunia itu pasti sudah memiliki potensi yang Allah berikan kepada anak kita. Tentu saja potensi ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan atau pertumbuhan usia anak. Nah, tinggal kita sebagai orang tua itu bisa memfasilitasi semua potensi yang anak-anak miliki, sehingga pada perjalanannya anak-anak bisa menemukan atau bisa memahami bahwa dirinya itu memang memiliki sesuatu yang patut dibanggakan atau mampu untuk terus bisa diberdayakan sebagai bekal kelak mereka di masa yang akan datang. Nah, yang selanjutnya, yuk mari kita kenali potensi anak kita.
Di sini sebentar saya akan tutup stop share dulu. Ada Bunda Irsyad, Bunda Smith, Bunda Ainun, Bunda Gelan, dan bundanya Kakak Tio. Saya berikan waktu 10 detik, ya. Saya berikan waktu 10 detik untuk memikirkan potensi apa sih yang dimiliki oleh putra atau putrinya dari Bunda yang hadir di sini. Oke, sekilas saja ya, karena ini hanya sedikit games di awal agar inilah kita sedikit mengetahui apa sih potensi yang dimiliki oleh anak kita. Oke, baik. Ini ada bundanya siapa ini? Ada sebentar ya, Bun. Ini ada bundanya Ozil ya. Bundanya Ozil sudah bisa mendengar suara saya belum ya? Bu Guru, apakah suara saya terdengar jelas? Oke, baik. Nah, ini ada bundanya Ozil. Tadi saya sudah menyampaikan Bunda Ozil bahwa saya akan memberikan waktu selama 10 detik untuk memikirkan potensi yang putra atau putrinya Bunda miliki. Ya, oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, pikirkan ya potensinya apa. Saya akan bertanya kepada bundanya siapa nih? Bundanya Smith sudah hadir. Ketika tadi 10 detik saya berikan waktu, apa yang terpikirkan? Smith itu punya potensi apa, Bunda? Potensi yang paling menonjol sekarang itu dari motorik ya, Bu. Oke, motorik. Yang pertama terus daya ingatnya itu bagus, cepat gitu. Selanjutnya dia itu hatinya lembut menurut saya. Oke, udah itu saja. Oke, Sudah. Terima kasih, baik. Bu. Sama-sama Bunda. Selanjutnya Bunda Irsyad. Bunda Irsyad bisa mendengar suara saya? Halo, Bunda Irsyad. Oke, kita lanjut ke Bunda Ainun. Bunda Ainun, menurut Bunda, Ainun itu punya potensi apa ya, Bun? Bingung saya, Bu. Sepertinya saya belum bisa ini apa yang potensinya gitu belum bisa, Bu. Oke. Kurang teliti kayak, Bu. Baik, Bunda. Tidak apa-apa. Karena saya juga ngasih waktunya nggak lama supaya apa yang terpikir di otak sering langsung disampaikan. Tidak apa-apa, Bunda Ainun. Bunda Irsyad sudah bisa mendengar suara saya? Halo? Bunda Irsyad. Oke, kita lanjut ke bundanya Tio. Halo, bundanya Tio. Bunda Tio bisa mendengar suara saya? Tidak mendengar juga. Oke, Bunda Tio. Bunda Tio, menurut Bunda, Tio itu punya potensi apa ya, Bun? Halo? Oke, kita lanjut ke bundanya Gelan. Bunda Gelan, nah itu bundanya Tio. Bunda Tio, menurut Bunda, Tio itu punya potensi apa ya, Bun? Bunda masih di mute. Saya belum bisa mendengar. Nah, Bisa merakit. merakit. Merakit apa, Bun? Merakit Lego. Oke, apa lagi? Apa lagi, Bunda? Lagi deh. Apa lagi? Malu-malu nih, Bunda.
Bukan dari Tionya, Bunda. Saya nanya ke Bundanya Tio. Menurut Bunda Tio, Tio itu punya potensi apa? Apa ya? Bingung kalau anak kecil, Bun. Masih belum bener. Masih belum benar. Oke, baik Bunda Tio. Kita lanjut ke Bundanya Irsyad. Bunda Irsyad, menurut Bunda Iya, Bu. Irsyad, ya Kakak Irsyad itu punya potensi apa ya, Bun? Kalau saya lihat sih dia anaknya ngomong, Bu. Hmm, Ngomong kalau apa ada orang sulit apa, dia langsung tiba-tiba langsung ngebantu, entah dia bisa atau enggak, bantu gitu. Suka membantu gitu ya, ngomong dan Hmm. suka membantu. Ngomong, iya, ke anak kecil tuh, ya itu tadi sih mungkin karena dia ngerasa kakak ya, Bu ya. Anaknya tuh. Oke, baik. Terima kasih Bunda Udah, Irsyad. Bu. Apa ya, Ya, Bu? ya, sementara itu. Oke, kita lanjut ke Bunda Gailan. Ya Bunda bisa Gailan, bikin apa, kreasi apa, kalau oh, bikin sesuatu ini yang rumit selagi dia belum bisa ngerjainnya, belum bisa, terus ayo oke. diatasi dia sendiri. Kalau Baik, saya baik, lihat tuh. Bunda. Iya. Baik, Bunda Irsyad, terima kasih banyak, Bunda. Kita lanjut Iya, ke Bu. Bundanya Kakak Gela. Suaranya habis konser, Bu. Bunda Kakak Gela bisa mendengar suara saya? Halo? Bundanya Gelan? Konser apa Bunda Irsyad? Aduh, suaranya. Oke, baik Bunda, yang masih belum kita skip, saya akan lanjut ke materi hari ini ya. Ya, tadi sepintas sebagian sudah ada yang menyampaikan tentang potensi yang anak kita miliki. Nah, sebetulnya apa sih itu potensi? Kemudian potensi apa saja sih yang sebetulnya gitu ya anak-anak miliki? Kemudian di era yang saat ini serba tidak menentu, banyak destruktif dan sebagainya, kira-kira potensi apa yang sebetulnya paling dibutuhkan oleh anak-anak kita agar mereka bisa survive di masa yang akan datang. Nah, ini ya Bunda, jadi kalau berbicara tentang potensi, potensi itu kemampuan anak yang ada di dalam dirinya. Jadi tanpa kita apa-apain gitu ya, sebetulnya mereka tuh sudah ada gitu di dalam dirinya, masih tersimpan, tetapi masih belum ditunjukkan, masih belum show up gitu ya secara optimal. Nah, banyak faktor nanti yang kenapa sih akhirnya anak-anak itu belum mengoptimalkan atau belum secara optimal menunjukkan potensinya. Ya jelas ya, karena kalau anak TK atau SD gitu ya itu masih awal-awal. Jadi kita masih belum bisa menyampaikan atau belum bisa bilang bahwa anak ini sudah punya potensi yang bagus nih gitu di bidang ini. Memang ada beberapa anak yang sudah mulai terlihat potensinya. Tetapi ada juga anak-anak yang kayaknya ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Sebetulnya dia bagusnya di mana ya gitu. Dia yang paling menonjol di mana ya. Ya, tidak apa-apa karena memang di masa-masa anak usia dini sampai anak dari 0 sampai 8 tahun itu adalah masa-masa eksplorasi. Jadi kalau tadi Bunda Ainun menyampaikan bahwa, aduh Bu kayaknya saya masih bingung. Ya memang anak usia dini untuk seperti halnya Ainun itu masih masa-masanya eksplorasi. Masa-masa mengenal banyak hal, pengen nyoba ini, segala pengennya dicoba. Nah, hal itu nanti akan memfasilitasi pondasi sebetulnya apa sih potensi seorang anak itu yang nanti kelak kita bisa akan melejitkan potensi anak yang memang dari Allah sudah diberikan kepada anak kita. Nah, kemudian ini ya Bunda, potensi anak itu memang banyak macamnya. Ini secara umum ada potensi intelektual. Kalau potensi intelektual itu kaitannya dengan akademis. Kalau di
TK ya berarti dia mampu yang kelihatan banget gitu ya, mungkin baca tulis ngitungnya yang akan terlihat. Atau kalau di SD, SMP, SMA gitu ya di bangku sekolahan atau mungkin sampai di perkuliahan yang terlihat kalau di SD, SMP, SMA adalah nilai raport ya. Kemudian kalau di kuliah itu yang terlihat untuk potensi intelektual adalah IPK. Nah, kemudian ada juga potensi fisik. Nah, potensi fisik anak juga nggak bisa kita nafikan bahwa anak saya mah kayaknya baik-baik saja fisiknya, tidak juga gitu. Karena kan ada juga beberapa anak yang mohon maaf secara fisik Allah berikan kondisi-kondisi spesial. Jadi potensi fisik anak kita kayak seperti yang tadi disampaikan oleh bundanya Smith gitu bahwa fisiknya Smith itu motorik kasarnya tuh bagus, motoriknya keren gitu ya. Nah, itu bisa jadi itu bisa kita kembangkan lebih lanjut ke depan. Termasuk ketika anak yang sehat, anak yang aktif, anak yang mampu melakukan banyak hal gitu ya dengan kondisi fisiknya itu tidak lantas kita maknai menjadi anak yang bandel misalnya atau anak yang susah diatur, anak yang atau label-label negatif lainnya. Sejujurnya bukan itu gitu. Justru anak usia dini, anak-anak yang ada di kelas SD awal adalah anak-anak yang memang membutuhkan ruang untuk bergerak lebih agar fisiknya bisa berkembang secara optimal. Jadi potensi fisik pun itu bagian dari potensi yang sudah Allah anugerahkan kepada anak kita. Alhamdulillah Allah masih memberikan anak-anak kita dengan potensi fisik yang sempurna. Kemudian yang selanjutnya ada potensi mental spiritual. Mental spiritual ini terkait dengan pemahaman atau anak sudah mulai nih gitu mengenal siapa Tuhannya, bagaimana cara berkasih sayang kepada bunda, kepada ayah, kepada kakak, kepada adik, atau kepada binatang, kepada tanaman. Ini merupakan bagian-bagian dari potensi spiritual anak. Termasuk misalnya ketika anak sebelum makan membaca doa dulu, atau misalnya gitu ya biasanya yang sering kali itu seringkali anak lebih galak daripada kita gitu. Bunda udah baca doa belum sih? Kan aku mau baca doa dulu gitu. Misalnya itu juga salah satu bagian dari potensi mental spiritual yang sudah mulai dimiliki oleh seorang anak. Kemudian yang selanjutnya ada potensi sosial emosional. Potensi sosial emosional juga ini merupakan salah satu bagian. Seperti halnya anak mampu bersosialisasi dengan temannya, mampu mengelola emosinya. Ketika keinginannya belum dipenuhi atau tidak terpenuhi, seorang anak mampu mengelola itu dengan baik. Kemudian ada juga potensi daya juang. Potensi daya juang ini yang terkait dengan bagaimana anak-anak terus berusaha, mampu untuk bangkit, mampu untuk melakukan segala sesuatu yang kalau belum bisa, tadi sempat tersurat di dalam statementnya Bunda Irsan, kakak kalau belum selesai pengennya terus saja. Itu merupakan salah satu potensi Bunda, yaitu potensi daya juang yang sudah mulai ada di dalam diri Ananda Irsyad. Nah, dari potensi-potensi sebetulnya ini banyak sekali ya Bunda. Kalau saya kupas, ini mungkin bisa sampai 3-4 SKS. Jadi ini cukup pengantar-pengantarnya saja. Dari potensi-potensi ini terbagi menjadi dua. Ada hard skill dan ada soft skill. Hard skill dan soft skill ini yang nanti akan kita ulas dalam parenting kali ini. Dalam ini ya di tema melejitkan potensi anak. Nah, mungkin kita juga akan bertanya-tanya nih gitu. Sebetulnya apa dulu nih yang akan kita kembangkan gitu? Apakah hard skill-nya atau soft skill-nya? Kalau hard skill itu terkait dengan pengetahuan atau ilmu yang anak-anak miliki selama mempelajari hal-hal yang dipelajari ya di sekolah gitu, capaian pembelajaran atau tepatnya sih gitu ya terkait dengan kemampuan akademik. Kalau di TK kemampuan baca tulis ngitung,
atau kemampuan yang lain ya, misalnya kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan mengoperasikan komputer dan sebagainya. Nah, biasanya untuk hard skill ini dikonversikan atau diukur dengan nilai atau angka yang muncul. Nah, itu hard skill. Kemudian ada juga potensi soft skill. Kalau soft skill yaitu keterampilan yang terbentuk karena kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini nanti biasanya akan berkaitan dengan kepribadian. Kepribadian seorang anak nih, biasanya dalam anak-anak itu punya sikap, bersikap, atau misalnya dalam proses berinteraksi dengan orang lain, atau dalam berkomunikasi. Nah, berbeda dengan hard skill yang kelihatan gitu ya, berupa angkanya tuh tampak dan kelihatan, misalnya anak bisa baca ya kelihatan bacanya, anak bisa ngitung ya kelihatan ngitungnya, anak bisa mengoperasikan komputer juga kelihatan mengoperasikan komputernya, tetapi kalau soft skill itu sifatnya abstrak. Soft skill ini itu akan kelihatan kalau ada di suasana atau situasi-situasi tertentu. Misalnya nih ya Bunda, ketika anak bermain dengan teman sebayanya, bermain bersama, atau misalnya bermain Lego bersama. Ya, bermain Lego bersama. Nah, di situ ada situasi misalnya si A ingin Lego warna biru. Si B pun ingin Lego warna biru. Apa situasi tersebut itu akan melatih atau akan mulai melihat sebetulnya potensi soft skill anak itu gimana. Apakah anak akhirnya berebut ataukah akhirnya ya sudah kamu dulu deh yang pakai, nanti aku akan gantian misalnya gitu. Aku akan sabar mengantri. Nah, hal-hal seperti itu perlu terus dibiasakan, perlu terus dilatih. Bukan sekedar berlomba-lomba mendapatkan nilai. Nilai penting nggak, Bu? Penting nilai itu. Kata siapa nilai nggak penting? Buktinya kalau misalnya seorang anak gitu ya, misalnya seorang anak atau misalnya jangan seorang anak, misalnya orang dewasa kita gitu ya, ingin bekerja di sebuah instansi tertentu, itu ada beberapa instansi yang mensyaratkan misalnya IPK-nya minimal 3,0 atau misalnya IPK-nya minimal 3,25. Itu jelas itu hard skill. Tetapi setelah hard skill itu baru nanti akan ada soft skill-nya. Dia gimana sih makanya ketika tes bekerja itu kan ada di HRD ya, HRD-nya itu suka ada tes psikologi, ada wawancara, ada banyak sekali tes yang sebetulnya screening akhirnya tuh bukan di hard skill justru. Screening akhir seorang anak dia bisa bekerja atau mampu bertahan nanti di masa yang akan datang adalah di soft skill. Hard skill itu hanya screening awal. Dan screening awal itu banyak orang akan mencapainya. Tapi kalau sudah ada di soft skill, itu semakin mengerucut, dan akan semakin sedikit. Seorang anak gitu ya, atau misalnya calon pegawai, calon pekerja yang memiliki soft skill lebih baik, itu kemungkinan besarnya akan diterima dibandingkan dengan hanya sekedar IPK yang tinggi. Jadi memang ini perlu balancing ya, perlu keseimbangan bagaimana anak memiliki hard skill yang bagus, tetapi tidak jumawat dengan kepintarannya. Bagaimana dengan kepintarannya itu dia juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Seorang anak juga mempunyai daya juang yang tinggi. Seorang anak juga mampu berkomunikasi dengan orang lain, mampu menjalin kerjasama dengan orang lain. Nah, ini soft skill ini yang perlu terus kita bantu, perlu kita terus kembangkan. Karena bunda-bunda, kabar buruknya soft skill ini bukan kurikulum yang sifatnya terpampang jelas. Soft skill ini lebih kepada hidden kurikulum. Jadi include, hidden, nggak kelihatan. Nah, gimana supaya nggak kelihatan? Insya Allah kami gitu ya di Lakazan, saya merancang desain pembelajaran yang dilakukan untuk anak-anak itu memberikan stimulasi kepada anak-anak agar
memiliki soft skill yang baik. Seperti hanya pembelajaran berbasis project. Matematikanya ada ketika mereka menghitung, misalnya menempel-nempelkan atau membuat membuat bulatan-bulatan telur. Itu belajar tentang geometri. Tetapi soft skill-nya mereka belajar bersabar. Mereka belajar untuk tidak mengejek hasil karya temannya. Mereka belajar untuk antri menggunakan alat. Mereka belajar yang lain. Belajar berinteraksi, belajar soft skill lainnya. Bukan hanya nilai oriented. Nilai itu mudah sekali didapatkan karena nilai atau hard skill itu sangat mudah dilatih selama memang sebentar ya Bunda, ini Oke, mungkin Bu Guru minta tolong di-mute saja supaya bisa tidak menggema karena kita di dalam lumayan berdekatan ini posisinya. Oke, terima kasih banyak. Ya, jadi masih menggema, Bu? Atau jangan berdekatan kali ya di ruangannya berbeda. Oke, kita lanjutkan ya Bunda, ini tentang hard skill dan soft skill. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ya, jadi ada 3 aspek soft skill ini. 3 aspek ini meliputi self-awareness atau kecakapan mengenal diri. Nah, kalau kecakapan sebenarnya Oke, baik dilanjut. Mohon maaf Bunda. Ya, ada 3 aspek soft skill. Yang pertama adalah self-awareness atau kecakapan mengenal diri. Nah, kecakapan mengenal diri ini nanti terkait dengan bagaimana seorang anak tahu sebetulnya saya tuh punya kemampuan apa sih. Nah, ini tidak mudah dan ini pasti akan terus berlanjut bahkan sampai akhirnya seorang anak akan tumbuh menjadi dewasa. Kecakapan mengenal diri, saya mampu apa, saya bisa apa, saya memiliki potensi diri yang apa sih gitu. Nah, ini masuknya ke self awareness, kecakapan mengenal diri. Kemudian yang kedua adalah thinking skill, kecakapan berpikir rasional. Anak mampu menimbang bagaimana baik buruknya, kemudian anak juga mampu berpikir rasional. Apa nih sebetulnya kalau saya melakukan A, dampaknya apa? Kalau saya melakukan B, dampaknya apa? Nah, dengan berpikir rasional ini akan membuat anak mampu untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan dan mampu dia bertahan dengan situasi apapun. Kemudian yang ketiga adalah social skills. Social skills adalah kecakapan sosial. Kecakapan sosial kita tahu ya bahwa manusia, anak, termasuk ya, bahwa mereka adalah makhluk sosial. Artinya nggak bisa lepas dari orang lain, nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa menjadi orang yang antisosial. Nah ini PR besar bunda-bunda semua. Ini saya dapatkan dari berbagai macam pelatihan yang saya berikan gitu ya, baik itu kepada guru-guru PAUD ya. Waktu itu saya juga sempat memberikan pelatihan kepada guru-guru PAUD di Jakarta, kemudian sempat juga di Bekasi, sempat juga di Bogor. Waktu itu saya sampaikan bahwa banyak masukan ternyata ditemui selama pandemi, ini gara-gara pandemi ya bukan menyalahkan keadaan, tetapi memang ini akibat dari pandemi, seorang anak itu cenderung jadi antisosial. Antisosial bagaimana? Mereka jadi nggak mau gitu bergaul dengan orang lain. Mereka cenderung pengennya mainnya di kamar, main gadget, main gawai. Nah, mereka cenderung seperti itu karena mungkin mereka juga sudah merasa nyaman gitu dengan kondisi pandemi selama kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun lebih gitu ya, bahkan yang kegiatan pembelajaran terpaksa harus PJJ.
Kegiatan pembelajaran terpaksa harus dari rumah, yang tugas-tugas dan sebagainya melalui HP. Dari situ, dari gawai, dari gadget, akhirnya anak-anak merasa bahwa saya merasa nyaman, saya nggak butuh orang lain. Kayaknya saya lebih enak ada di dalam rumah. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Social skill seorang anak, bagaimana mereka bersosialisasi, kemudian berkomunikasi, berinteraksi dengan temannya, dengan teman sebayanya, dengan teman di atas usianya di atasnya atau teman di bawahnya. Nah, ini perlu terus dilatih kecakapan sosial ini agar mereka juga mampu nanti untuk bisa bertahan di era yang akan datang. Oke, ini saya sedikit saja menampilkan hasil survei yang dilakukan oleh National Association of College and Employee. Di sini disampaikan ada 19 kemampuan nih, Bunda. 19 kemampuan atau skill yang dimiliki oleh seseorang gitu ya, yang berdasarkan grade. Dibuat grade bahwa yang pertama, kemampuan yang paling dibutuhkan adalah komunikasi. Ya jelas, karena kita manusia nggak mungkin diam saja. Bahkan seorang engineering, seorang saintis itu pun perlu melakukan komunikasi. Baik itu komunikasi lewat tulisan ataupun komunikasi lisan. Ini skornya paling tinggi sampai 4,69 dan ini termasuk ke dalam soft skill. Yang kedua adalah kejujuran atau integritas. Nah, ini yang masih krisis di Indonesia. Mudah-mudahan anak-anak kita gitu ya, mereka bisa menjadi calon pemimpin yang jujur di masa yang akan datang. Kejujuran dan integritas ini merupakan soft skill yang punya urgensi yang tinggi juga gitu ya di ranking yang kedua. Yang selanjutnya adalah bekerja sama. Kemampuan bekerja sama juga bagaimana anak mampu melakukan kerjasama dengan orang lain, dengan orang dewasa, atau dengan teman-teman sebayanya gitu ya. Ini akan menjadi fondasi ketika mereka kelak bekerja di sebuah instansi tertentu atau mereka punya usaha tertentu. Misalnya mereka menjadi seorang owner atau seorang direktur atau seorang pemilik perusahaan, mereka juga butuh untuk bekerja sama dengan orang lain. Kemudian ada interpersonal. Interpersonal ini kaitannya berhubungan juga gitu dengan orang lain, menjalin termasuk juga ya menjalin kerjasama, menjalin komunikasi ini bagian dari interpersonal. Tapi di sini interpersonal itu lebih kepada berinteraksi gitu dengan orang lain. Yang kelima ada etos kerja yang baik. Kemudian yang keenam ada motivasi atau inisiatif. Bagaimana anak-anak mampu memiliki motivasi atau dorongan. Dorongan apa? Dorongan untuk bisa melakukan hal-hal yang memang dianggap penting untuk dilakukan. Misalnya berangkat ke sekolah, atau misalnya sarapan, atau misalnya sholat, dan sebagainya. Itu motivasi-motivasi ini itu yang akan menggerakkan seorang anak berlaku atau bertindak lebih baik lagi. Yang kedelapan adalah kemampuan analytical, mampu menganalisis atau berpikir rasional, menimbang baik buruk dan sebagainya. Yang ke-9 ada kemampuan komputer. Yang ke-10 ada kemampuan organisasi, orientasi detail, kepemimpinan, percaya diri, sopan atau beretika, bijaksana, indeks prestasi, kreatif, humoris, dan yang terakhir adalah entrepreneurship. Nah, dari ke-19 kemampuan ini, Masya Allah, ternyata hanya 3 saja yang di nomor 6 analitik, kemudian di komputer nomor 9, dan yang terakhir ada di nomor 15 dan nomor 16. Jadi totalnya ini hampir semuanya memang kemampuan soft skill. Nah, sedikit ini ya bunda-bunda sekalian, karena kami juga di Yayasan Pendidikan Islam Latazan alhamdulillah mulai tahun 2022-2023 tahun ini kami juga membuka
SD gitu, dan SD kami mengedepankan dan mengusung nama SD Islam Entrepreneur. Nah, entrepreneurship ini merupakan bagian juga gitu, bagian dari kemampuan yang memang urgent, termasuk nanti di entrepreneurship itu juga bagiannya ada kejujuran, ada kerjasama dan situasional, harus juga memiliki inovasi dan sebagainya. Nah, anak-anak kami gitu ya di SD itu sudah mulai dilatih mereka memiliki inovasi apa nih gitu untuk melakukan sebuah karya. Karya ini yang nanti akan mereka promosikan, mereka bantu untuk mempresentasikan hasil karya mereka kepada teman-temannya ke depan ketika nanti mungkin kelasnya lebih tinggi lagi, kami akan membuat semacam ini ya, e-commerce yang nanti menjual hasil-hasil karya yang sudah dibuat oleh mereka sendiri. Nah, ini merupakan bagian kami sadar gitu bahwa ke depan mereka tuh bukan hanya sekedar kemampuan akademis yang merupakan kemampuan hard skill, tetapi juga soft skill ini yang perlu terus dilatih. Hasil penelitian lainnya ini disampaikan bahwa ternyata 33% dari keterampilan utama yang diperlukan di dunia kerja saat ini adalah keterampilan yang sebelumnya tidak dianggap penting. Itu kayak misalnya ngomong gitu ya, atau berkomunikasi, nggak apa-apa lah, setiap orang juga bisa berkomunikasi. Ternyata kan tidak. Bagaimana kita menjalin komunikasi yang santun, menjalin komunikasi yang memang itu bisa mempengaruhi orang lain gitu ya, itu juga bagian-bagian yang ternyata sebelumnya itu tidak dianggap penting. 77%-nya ternyata ketika nanti nih anak-anak kita 20 tahun yang akan datang, kita kan berbicaranya ke depan nih gitu ya, bunda-bunda sekalian. Nanti ketika mereka 20 tahun yang akan datang menjadi calon pencari kerja, kabarnya 77% perusahaan ini akan melatih stafnya kembali. Atau kalau kita kan kenalnya magang ya gitu ya, ada training. Nah, itu melatih kembali. Nah, untuk melatih di bidang teknologi atau merancang ulang pekerjaan untuk pemberdayaan atau meningkatkan keterampilannya. Jadi nggak langsung dipekerjakan begitu saja, tidak, tetapi ada magangnya dulu, ada trainingnya dulu. Nah, dan nih kabarnya, Masya Allah ya, 94% perusahaan itu menganggap bahwa cepat tanggap dan berkolaborasi merupakan kunci sukses. Ya, kunci sukses. Tapi ternyata saat ini hanya 6% saja yang termasuk orang kategorinya cepat tanggap atau mudah beradaptasi dengan situasi yang baru. Sebetulnya ini bukan hanya di perusahaan ya, penelitian ini tuh meneliti semuanya. Jadi 90% hanya 6% saja masyarakat di dunia yang mampu beradaptasi dengan situasi-situasi yang terburuk. Seperti halnya kemarin pandemi, yang mampu bertahan, itu dia yang akan survive atau bahkan bisa melejit lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah 84% staf bekerja dalam lingkungan dengan jejaring yang luas. Nah, ini jadi harus mempunyai tata kelola diri, bagaimana self-managementnya, mengelola diri, mengatur diri, kapan waktunya ya, time management. Anak mampu kapan mereka tidur, kapan mereka mengaji, kapan mereka berangkat sekolah. Jadi punya jadwal-jadwal yang sudah kita bantu untuk tentukan. Dari situ nanti anak akan mulai melatih dirinya agar memiliki self-management skill atau tata kelola diri. Nah ini, bunda-bunda sekalian, yang selanjutnya adalah ini soft skill yang paling mudah untuk kita latih pada anak usia dini atau di anak-anak SD. Sekolah dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar. Yang pertama ada kemandirian, kemudian ada ketahanan atau resilience, kepercayaan diri, dan yang terakhir adalah self-esteem atau menghargai diri sendiri. Nah, untuk kemandirian pada anak, kemandirian itu adalah kemampuan seorang anak dalam bertindak tanpa bergantung pada orang lain, mampu mengontrol dirinya sendiri, dan memiliki keyakinan atas dirinya. Aku mampu nih gitu. Nah, caranya yang bisa kita lakukan adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membantu pekerjaan sehari-hari.
Nah, jadi jangan ini ya bunda-bunda semuanya, mungkin kita akan merasa risih ketika anak-anak ikut dalam tanda kutip ikut gangguin. Misalnya ketika masak, ikut ngapain gitu ya, atau misalnya nyapu, nyapu kita sudah benar gitu arahnya ke sana, tiba-tiba ketika anak membantu jadi balik lagi dan tidak beres-beres. Atau misalnya ketika anak makan gitu ya, makan sendiri, remah-remahnya kemana-mana. Yang akhirnya itu merasa itu tidak melatih kemandirian seorang anak. Dan melatih kemandirian seorang anak ini akan berdampak pada keterampilan problem solving, keterampilan pemecahan masalah. Anak yang terbiasa diberikan kesempatan untuk membantu, misalnya menggunakan pakaian sendiri, pakai baju sendiri, mengambil minum sendiri, mengambil makan sendiri, belajar melipat baju, belajar menyapu, atau ikut membantu mencuci mobil. Kabar baiknya, Bunda, anak-anak yang sering dilatih kemandiriannya, mereka mampu untuk memiliki keterampilan pemecahan masalah. Nah, ini kan kalau anak-anak atau kita gitu ya, misalnya orang dewasa, pasti akan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, permasalahan-permasalahan ini akan sangat mudah ya, akan sangat mudah dipecahkan oleh seorang anak kalau mereka terbiasa. Contoh ya, contoh realnya. Mereka pakai baju. Loh Bu, emang pakai baju hubungannya apa gitu dengan kemandirian atau dengan nanti yang lebih jauh lagi dengan problem solving. Pakai baju bagi kita orang dewasa itu mudah. Tapi bagi seorang anak itu bukan perkara mudah. Misalnya mereka apa dulu nih yang perlu dimasukkan ya. Makanya di sini gitu ya, anak-anak yang ikut daycare itu kami latih ya mereka belajar gitu ya untuk memakai baju sendiri. Gimana sih pakai baju yang benar itu? Apakah tangannya dulu yang masuk atau untuk kepalanya dulu yang masuk? Tentu kita latih dulu gitu pertamanya. Sampai akhirnya mereka mampu untuk menggunakan pakaian sendiri tanpa bantuan lagi. Nah, kemudian misalnya mengancingkan baju. Sederhana, mengancingkan baju itu sederhana. Tetapi gimana cara mengancingkan baju? Anak-anak yang tidak pernah dilatih mengancingkan baju, mereka akan kesulitan. Percaya sama saya, Bunda. Saya melihat gitu anak-anak yang, aduh ini gimana sih cara ngancingin baju kok nggak bisa-bisa gitu ya. Atau misalnya mensleting celananya gitu, itu juga butuh kemampuan-kemampuan yang harus terus senantiasa dilatih oleh kita. Kemudian yang selanjutnya adalah ketahanan atau resilient. Nah, ini juga yang lagi banyak digaungkan ya gitu, lagi banyak digaungkan oleh Kemendikbud khususnya di Dirjen PAUD gitu ya. Mereka mengatakan bahwa resilient ini sangat penting karena resilient adalah kemampuan untuk mampu beradaptasi, bukan hanya bisa beradaptasi, tetapi bangkit kembali dengan baik dari tantangan dan kesulitan. Ketika mereka misalnya bermain Lego gitu ya, contohnya, mereka tidak bisa. Bukan berarti nyerah, tetapi ketika mereka merasa saya belum bisa, bangkit lagi, atau misalnya Lego yang sudah dibuat ternyata gagal, nah bangkit lagi untuk membuat menjadi lebih baik, itu merupakan kemampuan atau ya ketahanan seorang anak atau resilient. Nah, caranya yang bisa kita lakukan adalah membiarkan anak bermain secara mandiri. Kok dibiarin gitu aja sih, Bu? Ya, betul. Ketika mereka bermain secara mandiri, mereka secara otomatis ya, atau bahasa sekarangnya kalau anak-anak suka bilang tuh kalau main sendiri auto menemukan tantangannya sendiri. Otomatis. Mereka kan tahu kira-kira apa nih ketika misalnya contoh yang paling sederhana misalnya membuat Lego dari mulai berapa biji gitu ya Legonya. Kemudian ternyata ini masih kecil. Coba deh kalau aku bikinnya gedungnya yang lebih besar, ini seperti apa? Oh ternyata bisa lagi. Oke, kalau yang lebih besar lagi gimana? Sampai misalnya ditumpuk paling tinggi, oh ternyata kalau yang paling tinggi menggunakan Lego yang kecil-kecil semua,
ternyata mereka tidak akan sanggup bertahan lebih tinggi, mereka pasti akan jatuh. Nah, nanti mereka akan menentukan tantangan mereka sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kita sebagai orang tua dan guru tentu saja di sini memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba berbagai macam hal atau kegiatan. Memberikan kesempatan. Ya, tentu saja memberikan kesempatan ini kita perlu juga mungkin selektif atau ada kesepakatan dengan anak. Tidak misalnya contoh ya, Bun aku pengen kursus ini, aku pengen les nari misalnya, aku pengen les bola, aku pengen les musik misalnya. Nah, oke, Bunda akan kasih kesempatan kamu les musik, tapi kamu harus bisa bertahan selama 16 kali pertemuan misalnya. 16 kali pertemuan, kalau 1 minggu sekali, berarti itu akan 4 bulan. Nah, kita akan kasih kesempatan supaya anak dia mampu tidak bertahan. Bukan dengan baru masuk kayaknya ikut-ikutan teman, kayaknya teman aku seru deh ya itu ikut misalnya gitu ya, les musik, les nyanyi misalnya, ternyata dia bagus, aku juga pengen lah gitu les nyanyi, tapi ternyata baru 1 atau 2 kali pertemuan, aku Bunda nggak mau itu lagi, aku nggak mau les nyanyi lagi gitu. Itu akan membuat anak-anak mudah menyerah. Tapi ketahanan ini perlu kita latih. Oke, Bunda akan berikan kesempatan sama kamu. Kalau 16 kali pertemuan kamu bertahan, oke. Tapi kalau sudah 16 kali kamu merasa bosan, oke. Bunda kasih inilah kesepakatannya boleh untuk tidak melanjutkan. Tapi biarkan mereka mengatasi ketidaknyamanannya. Biarkan mereka untuk mengatasi bahwa ternyata tidak semudah itu. Mereka harus bertahan dengan situasi-situasi yang sulit. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenalkan proses trial dan error. Pasti ada gagalnya kok gitu. Atau misalnya kita bermain bersama dengan seorang anak, nyusun-nyusun gitu ya, misalnya ada gelas-gelas ke atas, gelas plastik gitu ya ke atas, oh ternyata ada prosesnya kita gagal. Kita coba lagi Yuna gitu. Kita coba lagi. Nah, dengan proses trial dan error ini kita juga sekaligus menyampaikan kepada anak agar berdamai dengan kegagalan. Tidak melulu apa yang sudah kita upayakan itu berhasil, sukses, tidak. Tetapi ada kalanya gagal. Bagaimana kita menyampaikan kepada seorang anak bahwa anak yang penting kita sudah berusaha kok, nak, nggak apa-apa, kita coba lagi yuk. Kita coba lagi mainnya supaya nanti nih menaranya jauh lebih tinggi dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini ya kita tahu lah, kepercayaan diri adalah kemampuan dalam meyakinkan diri sendiri bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengembangkan penilaian positif baik untuk diri sendiri ataupun nilai kepada lingkungan sekitar. Nah, kepercayaan diri ini penting, makanya proses pembelajaran yang kami lakukan di sekolah itu ada setiap hari gitu ya, anak-anak bergiliran untuk menceritakan pengalamannya, kemudian setelah mereka membuat proyek juga mereka mempresentasikan, itu agar mereka memiliki kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini akan dibangun kalau dan seorang anak akan melejit kepercayaan dirinya kalau diberikan kepercayaan, diberikan kesempatan, tidak dengan membandingkan nih contohnya. Jadi yang pertama adalah memberikan kesempatan anak untuk melakukan aktivitas sesuai dengan minatnya. Dan kalau misalnya mereka sukanya, kebetulan nih ada keponakan saya ya, Faiza, mungkin bunda-bunda tahu nih. Faiza tuh setiap hari dia tuh suka banget wayang. Dan bukan hanya sekedar suka, tetapi bisa memainkan, bisa membuat. Temannya Smith, satu kelas sama Smith, dia bisa membuat wayang sendiri, menggambar sendiri dan sebagainya. Ketika itu kami fasilitasi. Caranya gimana? Sekarang musimnya komputer, gampang, kita cek di internet, tinggal ngeprint, dibuat gitu ya. Setelah dibuat, bermain sendiri. Kalau misalnya
Faiza ini mampu membuat wayangnya, yang kita puji adalah usahanya. Pujian. Wah, bagus sekali wayangnya. Terima kasih ya, kamu sudah berhasil membuatnya. Gimana tadi bikinnya? Gimana cara bikinnya? Oh, tadi digunting-gunting dulu, tadi diwarna-warna dulu, terus ditempel dan sebagainya. Jadi kita hargai prosesnya. Orientasi pujian itu bukan pada hasil, tetapi apa yang sudah mereka lakukan. Jangan juga jadi kita terlalu pujian berlebihan, bagus banget misalnya. Nggak gitu juga gitu pujian, padahal misalnya di situ warnanya belum bagus. Nah, nih, ini bisa diwarnainya lebih rapi lagi ya gitu. Tapi alhamdulillah hari ini kamu sudah berusaha lebih baik dan sebagainya dan sebagainya. Kalau memang ada yang perlu kita kasih masukan ya kasih masukan, tapi yang paling penting pujiannya itu prosesnya. Bukan pada hasilnya, dikit-dikit bagus, dikit-dikit bagus. Jadi kalau ada orang lain yang mengatakan tidak bagus, dia jadi drop percaya dirinya. Ini yang sering kali salah kaprah. Oh, yang penting kan kita memuji. Aduh, anak hebat, anak bagus, amin bagus sekali ya pekerjaannya, bagus sekali gambarnya. Nah, enggak gitu, tetapi kita harus melihat secara objektif. Mungkin nanti ditebalkannya lebih bagus ya, ini mewarnainya lebih bagus ya, gitu. Tapi Bunda bangga sama kamu sudah berusaha dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fokus pada kelebihan anak. Nah ini ya, fokus pada kelebihan anak. Setiap anak, di awal tadi sudah saya sampaikan, Allah sudah menganugerahkan kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya jangan dipaksa-paksa. Sudah sih memang itu tumpul, tetap aja diasah. Yang tumpul, bagian pisau itu kan ada yang bagian tajam, ada bagian yang tumpul. Bagian yang tajamnya kita asah supaya lebih tajam. Bagian yang tumpulnya biarkan. Kita fokus pada kelebihan seorang anak. Dan poin pentingnya adalah tidak membandingkan anak dengan siapapun, termasuk dengan kakaknya. Tidak sama sekali, ya Bunda semuanya. Apalagi membandingkannya dengan anak orang. Sama kakaknya aja tidak boleh, apalagi sama anak orang. Ya kalau kata Farel ya, ojo dibanding-bandingke. Ya, ojo dibanding-bandingke gitu. Jangan dibanding-bandingkan. Karena setiap anak punya potensi kok gitu. Kamu kok kayak gini aja nggak bisa sih? Kok kayak gini aja kamu lelet sih? Dulu tuh kakak kamu tuh udah bisa. Dulu tuh kakak kamu tuh bisa, umur segini tuh udah bisa baca. Dulu, kata si anak. Lah itu kan kakak, bukan aku. Aku ya aku. Aku adalah aku. Aku hanyalah satu. Hanya itu. Aku adalah aku. Tak ada yang seperti aku. Itu kata anak seperti itu. Aku ya aku. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Apalagi anak orang. Anak tetangga. Apalagi kalau kita ya gitu ya di dalam di komplek atau misalnya Lebaran, Idul Fitri atau liburan gitu, anak kamu kok belum bisa apa-apa sih nih, anak saya nih udah bisa begini. Nah itu kan ya akhirnya jadi kita jadi semakin mencium seperti kena himpitan yang sangat dalam gitu ya, di hatinya tuh kayak terhimpit yang hanya merasa kok iya ya anak saya kok belum bisa apa-apa gitu. Setiap anak punya fasenya. Kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berhitung bisa dilatih dengan cepat. Kalau mau di drilling bisa, Bun. Cuma kalau saya mendrilling itu, saya bisa saja memerintahkan Bu Marni ya atau Bu Asri, udah Bu drilling aja gitu bacanya bisa. 1 bulan kurang itu anak-anak pasti akan bisa baca, bisa. Tapi akan ada pengalaman belajar membaca itu menjadi pengalaman belajar yang tidak menyenangkan. Kalau itu sudah tertanam di otaknya anak, akibatnya cinta membacanya malah nggak ada. Banyak sekali anak yang bisa membaca di usia dini, tapi betapa ketika sudah SMP, sudah SMA, mereka suruh mengerjakan tugas, mereka suruh membaca buku, susahnya minta ampun. Karena apa? Pengalaman belajar. Learning behavior, perilaku belajar ketika mereka mencapai
mencapai target pembelajaran itu dengan kondisi yang tidak nyaman. Nah ini mudah-mudahan kita bisa saling terus bersinergi. Nanti diajarin baca tidak Bu? Baca, kami ajarkan gitu ya, tenang saja pasti akan dibaca, akan diajarkan membaca kok gitu. Di sini ada Bundanya Gelan, masih bergabung nggak ya Bundanya Gelan? Tahun kemarin itu kakak Gelan tuh di awal semester 2 tuh masih belum bisa baca sama sekali. Tapi ternyata pas di akhir malah lancar jaya. Bahkan sudah dengan intonasi, bukan hanya sekedar bisa membacanya, tetapi memahami isi bacaan itu jauh lebih penting. Karena ketika nanti di SD, terutama ini buat orang tua TKB, ketika nanti di SD yang dibutuhkan adalah pemahaman bacaan, bukan sekedar bisa baca. Karena untuk memahami soal, untuk memahami instruksi adalah memahami bacaan. Ya, jadi kita nggak perlu membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain atau bahkan dengan kakaknya sendiri. Dan yang selanjutnya untuk membangun kepercayaan diri seorang anak adalah menjaga kedekatan dengan anak. Kita sebagai ibu rumah tangga ya Bunda, ya bukan hanya ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu gitu ya, kayaknya pekerjaan yang bisa dibilang sangat mulia. Di media sosial juga kemarin banyak sekali berseliweran di beranda yang menyampaikan bahwa orang yang paling multi talenta di dunia dengan keahlian yang sangat beragam sebagai manajer, sebagai dokter, sebagai psikolog, sebagai guru, sebagai tukang antar jemput, sebagai petugas kebersihan, ya semuanya tuh ada, sudah whole, sudah terintegrasi dalam sosok siapa? Sosok ibu, siapa? Bunda semuanya. Capeknya kita, lelahnya kita buat anak-anak itu kadang kita jadi tidak bisa menjaga, bahasa keren sekarang ya, tidak bisa menjaga kewarasan kita. Akibatnya apa? Mudah sekali meledak emosinya. Diam. Bundanya pusing. Nah, masihkah kita bersikap seperti itu? Mudah-mudahan tidak. Saya berharap tidak. Karena bagaimanapun juga, itu seperti kalau kita, enggak, bundanya lagi sibuk. Seperti kita sedang membangun tembok. Membangun tembok untuk anak kita sendiri. Jadi jangan aneh kalau banyak sekali anak-anak sekarang, ketika mereka curhat di usia SMP, SMA, nggak cari mamahnya, nggak cari bundanya, nggak cari ayahnya, tapi cari teman sebayanya, cari teman-temannya. Karena kita sudah membangun tembok itu, bukan oleh orang lain, oleh diri kita sendiri. Jadi yuk kita sama-sama untuk bisa menjaga kedekatan dengan anak. Mendengarkan cerita anak. Meskipun ceritanya nggak penting, dengarkan saja. Bunda, tadi aku di sekolah mainnya Lego. Meskipun besoknya cerita, Bunda, tadi aku di sekolah main Lego. Bunda, aku main Lego. Terus saja main Lego. Tidak apa-apa, dengarkan saja. Itu salah satu trik atau tips untuk bisa menjaga kedekatan dengan seorang anak. Sesibuk apapun kita, termasuk juga untuk para ayah. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan nih gitu kepada ayah-ayahnya bahwa menjaga kedekatan dengan anak ini penting. Bukan hanya sekedar, mohon maaf nih Bunda, bukan berarti membelikan mainan itu nggak boleh, boleh. Tapi itu bukan segalanya. Bermain yang lebih bermakna adalah bermain dengan orang tuanya. Bermain petak umpet, bermain cerita, bermain apapun dengan orang tuanya. Itu akan memberikan sebuah pengalaman berharga di dalam kehidupan seorang anak. Dan itu memorinya akan menempel, long lasting. Kalau anak usia dini atau anak-anak awal di kelas SD awal itu pemikirannya tuh pasti akan nempel terus-menerus. Jadi terus ya, saya berharap bunda-bunda semua bisa terus menjaga kedekatan dengan anak-anaknya. Kemudian yang selanjutnya nih, yang terakhir adalah menghargai diri sendiri atau self-esteem. Anak harus tahu bahwa dirinya itu berharga. Cara seorang anak berpikir dan merasakan segala sesuatu tentang dirinya. Apakah ia merasa dicintai, disayangi, dihargai, atau justru merasa diabaikan,
dan ditolak. Perasaan inilah yang kemudian akan menentukan baik buruk perilakunya. Nah ini self esteem ini juga perlu ditumbuhkan bahwa mereka tuh berharga gitu buat kita. Mereka tuh sesuatu anugerah yang sangat luar biasa yang sudah Allah kirim buat kita. Dan anak harus tahu itu. Disampaikan dalam bentuk verbal. Bunda tuh sayang banget sama kamu. Dalam bahasa-bahasa cintanya seorang tua ya, dan dalam bentuk verbal atau dengan sentuhan gitu, dipeluk, disayang, atau pada saat mereka menjelang tidur diceritakan. Nah, ini juga nanti akan menentukan mereka mengkonsep dirinya. Sebetulnya saya tuh berharga atau enggak? Ya tenang aja, Bunda juga nggak peduli. Aku mau cerita juga bundanya masih sibuk di HP. Mungkin nanti akan bisa juga gitu ya dengan adanya no HP. Misalnya dari maghrib sampai isya misalnya. Maghrib kan cukup 1 jam nih, pukul 18 sampai pukul 19. Atau mau kalau lebih lama lagi misalnya 18 sampai 20. Mendengarkan ceritanya anak, misalnya sambil makan malam juga ngobrol banyak di situ. Nah, dengan seorang anak memiliki self esteem yang tinggi, mereka akan merasa bahwa dirinya itu berharga. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat shock ya, sempat kaget mendengar berita ada anak ya masih di usia-usia kecil gitu ya, usia-usia remaja, ya SD bahkan ada yang mencoba bunuh diri. Artinya apa? Mereka tidak punya harga dirinya tuh kayak tidak dihargai gitu. Tidak punya self esteem, merasa tidak dicintai, merasa tidak disayangi. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan. Caranya ada beberapa hal. Yang pertama adalah memberikan alternatif pilihan pada anak. Memberikan alternatif pilihan ini akan membuat anak merasa dihargai. Biasanya itu ya anak-anak kan pengennya itu terus. Misalnya pakai baju contohnya. Kalau pengennya pink terus. Kalau pengennya warna biru terus. Nah, kita sebagai orang tua memberikan alternatif pilihan. Misalnya, oke, kemarin kakak sudah memakai baju warna pink. Nih, Bunda kasih alternatif pilihan. Mau yang ini, atau mau yang ini. Oke, yang ini. Nggak apa-apa. Atau misalnya makanan, pilih-pilih makanan atau picky eater. Bukan langsung akhirnya memberikan pilihan anak itu, misalnya anak cuma suka makan ayam atau cuma suka makan telur. Setiap hari telur terus. Nggak begitu juga gitu cara memberikan menumbuhkan self esteem pada anak. Tapi memberikan alternatif pilihan pada anak. Misalnya ketika mereka nggak mau makan sayur, oke, Bunda sudah masak sayur. Mau makan sayurnya 1 sendok atau mau makan sayurnya 2 sendok. Berikan alternatif seperti itu. Oh, aku nggak mau makan sayur. Tidak ada pilihan nggak mau. Adanya pilihan 1 sendok atau 2 sendok. Pokoknya aku nggak mau makan sayur. Pilihannya cuma ada 2. 1 sendok atau 2 sendok. Oh, mungkin itu pasti akan jadi negosiasinya tuh panjang banget. Tapi nggak apa-apa, Bunda. Negosiasi yang panjang itu mungkin hanya di awal-awal. Tapi ingat, kita konsisten. Ketika bilang 1 sendok, oke, anak misalnya mikir memilih 1 sendok. Jangan curi-curi. Jangan curi-curi pandang. Jangan nyuri, mumpung dia mau, ambil 1 lagi. Enggak gitu. Kalau kita sudah 1, ya sudah 1. Oke nih, Bunda sudah ngasih 1 ya. Oke, besok kita akan bikin pilihan lagi. Terus seperti itu. Sehingga anak-anak juga merasa bahwa, oh ternyata betul Bunda itu menghargai pilihanku. Ketika aku sudah memilih 1 sendok, Bunda juga nggak maksa aku jadi 2 kok gitu. Nah, itu akan merasa bahwa dirinya tuh terus diberikan penghargaan oleh orang tua. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak memarahi anak saat gagal. Kamu mungkin kita pernah mendengar atau ya saya sih berharap tidak gitu ya di antara bunda-bunda semua yang ada di sini. Sering atau pernah mendengar orang tua yang mengatakan atau memarahi anak-anaknya ketika gagal. Kamu tuh kayak gitu aja nggak bisa sih. Pakai sepatu aja nggak bisa sih. Pakai baju aja nggak bisa. Ini kan gampang. Ini kan cuma ini misalnya penambahan atau misalnya cuma ngasih warna kayak gitu aja nggak bisa gitu. Tidak begitu. Tetapi bagaimana
kita menghargai prosesnya, seperti yang saya katakan tadi. Menghargai prosesnya agar anak itu mampu menghargai dirinya sendiri. Ketika seorang anak sering dimarahi, akhirnya kepercayaan dirinya turun, self-esteem-nya juga turun. Merasa dia nggak pede, merasa dia tidak dihargai, itu yang akhirnya membuat anak minderan. Nah, mungkin kita juga bisa bercermin nih pada diri kita sendiri. Jangan-jangan saya yang masih nggak pedean, jangan-jangan kita yang masih kurang berani untuk menyampaikan pendapat kita nggak pede gara-gara dulu pernah atau sering dimarahi nih gitu oleh orang tua kita. Jangan diulang, cukup stop sampai di kita. Kalau bunda atau ayah di sini misalnya yang hadir pernah dimarahi oleh orang tua dulu gitu ya, stop. Ke anak-anak kita tidak memarahi anak saat mereka gagal. Kemudian yang terakhir adalah tidak memanjakan anak berlebihan. Boleh nggak Bu memanjakan anak? Memanjakan anak boleh, tetapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan di sini maksudnya adalah tidak menuruti semuanya yang mereka minta. Sabar aja ketika mereka ingin, oh, Bunda aku pengen mainan ini. Boleh, tetapi dengan tantangan, memberikan challenge. Misalnya kalau kakak ngaji 30 hari, nanti akan Bunda belikan apa misalnya. Seperti yang anaknya minta. Tapi kalau bolong sehari, oh mohon maaf, tidak bisa. Harus terus berturut-turut. Atau misalnya kebanyakan nih 30 hari, bisa 20 hari lah. Tapi harus berturut-turut. Bikin kesepakatan-kesepakatan itu. Kalau sudah dibuat kesepakatan-kesepakatan itu, insya Allah nanti akan membuat anak-anak merasa, oh aku iya sih gitu, aku dimanja, aku diberikan kasih sayang, tetapi tidak berlebihan oleh bunda dan ayahku. Itu ya Bunda yang bisa saya sampaikan di sesi parenting hari ini. Sebagai penutup, saya akan share sebentar dulu. Ikhlas ku beri apapun untukmu, anakku tersayang, agar kau bahagia. Saat kau lelah dan saat kau sedih, Bunda selalu ada, temaniku selalu. Aku tulus Terima kasih, mengorbankan oh Bundaku. tetes keringat
Baik Bunda, ini sedikit penutup mungkin dari saya bahwa terima kasih buat para Bunda yang sudah menjadi bunda-bunda hebat buat anak-anaknya. Saya tahu bahwa pengorbanan Bunda itu tak kenal waktu, tak kenal lelah. Bahkan ketika sakit pun gitu ya. Bahkan ketika sakit pun tetap harus membimbing putra-putrinya, tetap harus memberikan yang terbaik buat putra-putrinya. Saya yakin bunda-bunda sudah memberikan yang terbaik. Sudah memberikan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keikhlasan. Bukan hanya dalam berupa fasilitas, tetapi juga tulus memberikan doa setiap hari, setiap malam, bahkan setiap sujudnya Bunda. Yang diingat adalah wajah anak-anak kita. Jadi, apa yang sudah Bunda lakukan, pengorbanan waktu, pengorbanan doa, dan semuanya, jangan sampai ternodai dengan kalimat-kalimat bentakan, dengan kalimat-kalimat mencibir, dengan memberikan kebebasan kepada anak, dengan memberikan waktu berlebih untuk terus menggunakan gawai, atau melakukan hal-hal yang pokoknya yang penting anak saya senang. Tidak seperti itu. Tetapi pengorbanan yang sudah Bunda berikan, saya harap juga disertai dengan disiplin, disertai juga dengan upaya-upaya yang membuat mereka mampu memiliki soft skill sehingga potensi yang anak-anak kita punya bisa melejit dan kelak mereka bisa kita banggakan di hadapan Allah sebagai seorang yang akan menjadi batu pijakan dan bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya, mohon maaf lahir dan batin, dan mohon maaf barangkali ada kalimat, ada perkataan selama pemaparan materi tadi ada yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti setelah ini mungkin ada sesi tanya jawab. Sementara saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Cucu Suharti MPD atas ilmu parentingnya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya barangkali untuk bunda-bunda yang ada yang ingin ditanyakan, mangga silahkan Bun. Mangga Bunda. Saya bisa langsung ditutup aja Bu Asri. Oke. Terima kasih Bunda atas kehadiran melalui virtual Zoom. Ya, terakhir kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur bunda-bunda semua. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama Bunda. Saya izin live ya. Izin live ya Bu. Nggih, monggo.